Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Miss Apel berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam mengikuti setiap pembelajaran ya. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yang baru. Sebelum kita belajar, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Juga Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mempertemukan kami pada hari ini Tuhan lewat pembelajaran, walaupun saat ini kami masih belajar dari rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami anak-anak-Mu yang akan mengikuti pembelajaran. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami dan membuat kami akan konsentrasi ya Tuhan di dalam mengikuti setiap pembelajaran. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami yang bekerja maupun orang tua kami yang mendampingi kami belajar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang ketujuh. Ya, pembelajaran yang ketujuh itu kalian buka di halaman 91. Judulnya adalah Aku Berubah. Aku Berubah. Nah, kita akan bahas sama-sama. Kalian perhatikan buku paket kalian ya. Apakah kamu tahu bahwa manusia pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya? Ya, manusia pasti mengalami perubahan. Pepatah mengatakan satu-satunya hal di dunia ini yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa berubah. Meski demikian, perubahan yang disengaja ke arah yang baik tentu tidak mudah untuk dilakukan. Selama kita percaya bahwa kita pasti berubah menjadi lebih baik, kita pasti akan berubah menjadi lebih baik. Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tentu kita harus mengubah cara hidup kita. Pada pembahasan kali ini, beberapa pokok penting yang akan kita pelajari adalah cara hidup orang yang belum menerima keselamatan, cara hidup orang yang telah diselamatkan, meneladani Paulus, dan mempraktekkan cara hidup orang yang telah diselamatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, pokok-pokok pembahasan tersebut akan membantumu untuk dapat mempraktikkan cara hidup orang yang telah diselamatkan. Jadi dengan kita akan membahas bagaimana cara-cara hidup orang yang belum berubah, orang yang belum mengalami keselamatan, dan juga adalah orang-orang yang sudah mengalami keselamatan ya. Yang pertama kita akan bahas tentang cara hidup orang yang belum menerima keselamatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar bahwa pada dasarnya keselamatan dari Allah itu diberikan secara cuma-cuma untuk semua umat manusia. Namun rupanya tidak semua orang mau menerima keselamatan itu. Banyak dari mereka mengabaikannya dan hidup dalam cara-cara hidup yang lama. Walaupun sudah Tuhan memberikan anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, tapi masih ada orang yang tidak mau menerimanya ya. Dan mereka mengabaikan anugerah keselamatan itu ya. Dan mereka yang lebih parah lagi, mereka tetap hidup dalam cara-cara yang lama ya. Apa itu cara hidup yang lama? Kita akan bahas. Cara hidup yang lama adalah suatu gaya hidup yang diwarnai dengan dosa. Jadi hidupnya itu penuh dengan dosa ya. Ada kebohongan, ada dosa melawan orang tua, dan dosa-dosa yang lainnya. Cara hidup seperti ini memang sungguh sangat menyenangkan karena manusia tidak perlu menahan diri untuk melakukan segala sesuatu. Berikut ini merupakan beberapa ciri dari cara hidup yang lama yang dilakukan oleh orang yang belum menerima keselamatan. Ada yang pertama, egois atau egosentris. Apa itu egosentris? Cara hidup orang yang belum menerima keselamatan biasanya mementingkan diri sendiri atau egois dan berpusat pada diri sendiri atau egosentris. Jadi artinya egois itu adalah mementingkan diri sendiri, sedangkan berpusat pada diri sendiri, hanya dirinya selalu yang benar, itu adalah egosentris ya. Hal ini berarti tidak ada tempat dalam hati mereka selain diri mereka sendiri. Mereka cenderung menghalalkan segala cara agar kepentingannya dapat terwujud. Mereka bahkan bisa mencelakakan orang lain demi menuruti kehendaknya. Contoh orang egois dan egosentris adalah Raja Herodes ya. Pada saat Tuhan Yesus lahir, Raja Herodes sangat terkejut mendengar kabar itu. Ia memerintahkan kepada pengawalnya untuk membunuh semua bayi laki-laki. Raja Herodes merasa takut jika Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus yang baru saja lahir itu kelak akan mengancam dirinya dan kekuasaannya. Karena Raja Herodes merasa hanya dia yang memiliki kuasa, hanya Raja Herodes lah yang berkuasa ya, maksudnya hanya dia yang boleh didengar oleh rakyat gitu ya, hanya dialah raja. Sementara ketika Tuhan Yesus lahir, orang lain bersukacita.
Raja Herodes ketakutan dia akan tersingkir. Dia tidak akan dianggap raja lagi oleh rakyatnya. Nah, itu yang kedua, itu sikap egois atau egosentris. Yang kedua, suka menghakimi. Suka menghakimi juga merupakan cara hidup orang yang belum menerima keselamatan. Mereka selalu merasa bahwa diri mereka lah yang paling benar dan menilai seolah-olah dosa orang lain lebih besar daripada dosa dirinya. Mereka bahkan tidak segan-segan menghukum orang yang mereka anggap berdosa. Contoh orang yang suka mengalami di dalam Alkitab adalah orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Dalam kisah perempuan yang berzina, kalian masih ingat bahwa ketika mereka bilang perempuan ini adalah perempuan berzina, tapi ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bilang, silakan siapa yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar aku terlebih dahulu. Kata Tuhan Yesus itu menganggap berbicara tentang bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kesalahan orang lain lebih besar daripada kesalahan kita. Tapi kita harus mengukur diri kita, harus melihat diri kita pun adalah sama. Kita sama-sama orang berdosa, ya. Terus dalam kisah perempuan yang berdosa ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hendak melempari perempuan itu dengan batu sampai mati. Mereka merasa berhak melakukannya karena menganggap bahwa perempuan berdosa ini sudah tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Bahwa ini tidak layak mendapat pengampunan lagi karena sudah berzina, sudah melakukan dosa yang sangat besar menurut mereka. Padahal mereka tidak sadar diri mereka juga adalah orang berdosa, ya. Oke, yang ketiga ciri-cirinya adalah tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Tinggi hati atau yang lebih dikenal dengan kata sombong juga merupakan salah satu ciri-ciri orang yang belum menerima keselamatan. Mereka merasa bahwa diri mereka yang paling sempurna, sehingga mereka merasa bisa menyombongkan diri. Mereka suka terhadap pujian dan tidak mau menerima kritikan. Kisah yang paling terkenal untuk menggambarkan orang yang tinggi hati adalah kisah tentang Menara Babel. Ya, dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Manusia yang pada waktu itu merasa sangat hebat dan sanggup membuat menara yang tingginya akan menembus langit. Tuhan yang tidak suka atas kesombongan hati mereka, kemudian membuat bahasa mereka menjadi kacau, sehingga pembangunan menara itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Tuhan melihat ketika mereka mau membangun Menara Babel, itu yang adalah mereka sombong. Mereka merasa yang paling sempurna gitu ya. Tuhan tidak mau seperti itu anak-anaknya gitu. Akhirnya Tuhan membuat suatu kejadian, mereka akhirnya bahasa mereka jadi kacau gitu ya. Nah, akhirnya pembangunan Menara Babel tidak dilanjutkan lagi. Oke, jadi ada tiga ciri orang yang belum menerima keselamatan. Yang pertama apa tadi? Egois atau egosentris. Yang kedua adalah suka menghakimi. Yang ketiga adalah tinggi hati atau sombong, ya. Nah, itu ciri orang yang tidak selamatkan. Yang kedua, kita akan bahas cara hidup orang yang telah diselamatkan. Kita akan baca, orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan atau yang telah diselamatkan dan menerima keselamatan itu tentu harus menunjukkan cara hidup yang berbeda atau juga disebut hidup baru. Mereka harus memiliki cara hidup yang baru sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, sebagai suatu bukti bahwa ia telah menjadi milik Allah. Beberapa ciri hidup yang dilakukan oleh orang yang telah menerima keselamatan. Yang pertama, belajar untuk mengosongkan diri. Apa artinya? Orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan harus belajar untuk mengosongkan diri. Hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia hendak menyerahkan dirinya menjadi kurban bagi penebusan umat manusia. Mengosongkan diri bukan berarti bahwa tidak ada jiwa, roh, atau apapun di dalam diri kita. Bukan berarti enggak ada gitu ya, kosong semuanya, enggak. Tapi mengosongkan diri bukan berarti apa tadi? Mengosongkan diri itu artinya menekan kehendak manusia kita, menekan kemanusiaannya kita, rasa egois tadi, suka menghakimi, tinggi hati, itu kita minimaliskan gitu ya, kita tekan supaya tidak terjadi dalam diri kita. Nah, menjadikan seminim atau sekecil mungkin sehingga kehendak Tuhan memiliki ruang untuk memerintah dalam diri kita. Jadi saat kita mengosongkan diri, kita menghilangkan rasa egois kita, tinggi hati kita, suka menghakimi kita gitu ya. Tapi biarkan roh Tuhan
kehendak Tuhan yang ada dalam diri kita. Bisa jadi kebalikan tadi, kita tidak jadi orang egois, bisa menerima keberadaan orang lain, tidak menghakimi orang lain, merasa dirinya selalu benar. Kita sadar bahwa kita juga manusia berdosa. Yang ketiga, tidak tinggi hati sombong, tapi kita rendah hati ya. Hal itu juga disebut sebagai meninggalkan hidup lama dan mengganti dengan hidup baru ya. Selama keegoisan dan keangkuhan masih mengisi ruang hati kita dan pikiran kita, maka kita tidak akan pernah ada tempat yang cukup bagi kehendak Tuhan dalam diri kita. Jadi kalau kita masih egois, masih tinggi hati, masih suka menghakimi, berarti ruang untuk kehendak Allah ada masuk dalam diri kita itu sangat kecil sekali ya. Nah, kita mau seperti apa? Kita harus mengosongkan diri ya, supaya kita manusia hidup baru. Yang kedua, mengerjakan keselamatan. Dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 17 menyatakan bahwa kita adalah setelah kita diselamatkan, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan sungguh-sungguh tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima ya. Mengerjakan keselamatan artinya apa? Kalian garis bawahi ya. Mengusahakan hidup kita untuk terus berada dalam anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita tetap tinggal di dalam anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita ya. Rasul Paulus mengimbau kepada setiap orang percaya di Filipi untuk tetap taat dan setia, tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantahan, serta menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Meski surat itu ditujukan bagi jemaat di Filipi, kita yang telah membacanya harus ikut ambil bagian dalam mengerjakan keselamatan itu. Kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap tinggal dalam kehendak Tuhan supaya anugerah keselamatan yang sudah kita terima tidak jadi sia-sia ya, biar kehendak Tuhan yang ada dalam kehidupan kita ya. Yang ketiga, menjadi berkat. Ciri yang berikutnya adalah menjadi berkat. Pada dasarnya, kita telah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan dengan anugerah keselamatan itu. Tanpa anugerah itu, maka kita dapat mengalami kematian kekal. Oleh sebab itu, ketika kita sudah menerima keselamatan, maka kita pun harus memberkati orang lain, menjadi berkat ya. Memberkati orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara. Memberkati orang lain sesungguhnya bukan hanya soal materi ya. Memberkati orang lain juga bisa membuat orang lain merasakan sukacita, terberkati, perdamaian. Semuanya itu sudah menjadi contoh bahwa kita memberkati orang lain. Jadi cara hidup kita sendiri adalah sebagai kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Oh, berarti ini anak Tuhan. Orang sebagai orang Kristen yang baik. Kenapa? Dia memiliki kasih, dia mengasihi orang, memaafkan, mengampuni, seperti itu ya. Ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan, menjadi berkat ya. Oke, yang C, kita akan belajar dari meneladani Paulus. Siapakah itu Paulus? Siapakah yang tidak mengenal Paulus? Sebelum mengganti namanya menjadi Paulus, ia sering dikenal sebagai Saulus ya. Dulu namanya Saulus, berubah menjadi Paulus. Ia adalah seorang Yahudi yang sangat fanatik dan sangat membenci orang Kristen. Kalian sudah tahu ya, sebagian besar sudah tahu cerita ini, bahwa dulu Paulus itu bernama Saulus. Dia adalah dulu orang yang paling sangat membenci orang Kristen ya. Dia melakukan pengejaran dan penganiayaan kepada para pengikut Kristus. Dalam kehidupan lamanya, ia merasa bahwa ia tidak berdosa meski menganiaya orang Kristen. Karena menurut pemahamannya pada waktu itu, ia sedang menjalankan Taurat Tuhan. Menurut dia membunuh orang Kristen, dia menganiaya orang Kristen, itu dia bukan berdosa. Tapi menurut dia itu benar ya. Nah, Saulus telah berubah, menerima hidup baru dan menjadi Paulus setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Saulus yang berdosa itu telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus dan ia benar-benar berubah. Semula ia adalah pembenci Kristus, kini ia telah menjadi pengikut Kristus. Paulus memberitakan kebenaran di berbagai tempat. Kini ia telah menjadi pengikut Kristus. Paulus memberitakan kebenaran di berbagai tempat, ia bahkan sering dipenjara karena imannya kepada Kristus. Meski demikian, ia tidak pernah menyerah pada imannya. Iman dan kasihnya kepada Tuhan justru semakin kuat dan bertambah. Ingat ya, cerita yang bagaimana Paulus
dibunuh, dia di penjara, kisah-kisah hidupnya dia ketika dia memberitakan Injil itu adalah sebagai bukti kasihnya Paulus kepada Tuhan. Dulu dia sangat membenci pengikut Kristus, bahkan dia membenci, menganiaya. Namun setelah Tuhan menangkap hatinya dan dia menerima anugerah keselamatan, dia justru menjadi seorang pengabar Injil gitu ya, pengabar berita baik kepada orang-orang. Kalian lihat kan banyak surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaatnya. Itu bukti bahwa Paulus sudah memberitakan Injil ke berbagai tempat ya. Maukah kamu meneladani Paulus? Untuk meneladani Paulus, kamu tidak perlu menunggu dewasa dan menjadi pendeta. Nggak perlu kita harus menjadi sekolah pendeta dulu, tidak ya. Kamu dapat melakukan dan melatihnya mulai dari sekarang dengan cara memberitakan firman Tuhan dengan perkataan dan tindakanmu. Tunjukkanlah pengajaran Yesus Kristus kepada semua orang melalui tingkah lakumu yang benar. Berubahlah dalam pembaharuan budimu. Ya, dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kita tahu mana kehendak Allah, mana yang berkenan kehendak Allah buat kita ya. Kita belajar dari kisah Paulus, Rasul Paulus ya. Oke, nah kita akan membaca penjelasan Natal kita di dalam 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai 36. Bacaan ini menceritakan tentang Raja Hizkia yang melakukan perubahan total pada masa-masa pemerintahannya. Sebelum Yerusalem di bawah pimpinan Hizkia, raja-raja pendahulunya melakukan kekejian di mata Tuhan. Mereka menduakan Tuhan dengan membangun patung-patung tuangan untuk disembah. Mereka menjadi tinggi hati dan tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan lawan mereka. Hizkia menyadari bahwa jika ia melakukan hal yang sama, Tuhan akan murka kepadanya, sehingga pun akhirnya ia melakukan perubahan ya. Ia tidak melakukan apa yang sama seperti pendahulunya. Hizkia melakukan semua itu karena ia tahu bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, dan hanya kepadanya ia harus menundukkan diri. Hingga akhir hayatnya Hizkia dikenal sebagai raja yang berhasil ya. Itu kisah dari Raja Hizkia yang melakukan perubahan ketika dia memerintah ya. Di dalam Roma 12 ayat 2, bacaan ini merupakan penggalan kalimat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Roma agar mau mengubah hidup mereka menurut hikmat dan akal budi yang telah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus meminta mereka agar mereka tidak lagi menjadi sama dengan dunia. Dunia yang sangat tercemar oleh dosa tidak boleh mengalami tempat dalam kehidupan umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, ukuran hidup benar dari umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan adalah melakukan hal-hal yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita lakukanlah kehendak Allah sesuai dengan akal budi yang Tuhan sudah berikan buat kita. Karena ketika kita melakukan itu, pasti Tuhan juga akan campur tangan atas apa yang kita lakukan. Oke? Nah hari ini cukup sudah pembelajarannya dari Mem April. Kalian lihat tugas kalian. Tugas kalian coba lihat di halaman. Nah di halaman 100. Halaman 100 di kegiatan 4. Nah, pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Gurumu akan meminta kamu untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupanmu di sekolah ya. Sebelumnya kamu akan mendaftarkan kebiasaan buruk yang selalu kamu lakukan di sekolah. Kemudian kamu akan diberi waktu 3 hari untuk mengubahnya. Jika berhasil, sebutkan hal yang memotivasimu sehingga berhasil. Jika gagal, sebutkanlah kendala-kendala yang kamu hadapi. Jadi kalian mendapatkan tugas ini untuk kelas 5A itu di hari Senin. Kalian catat ini terus selama 3 hari. Jadi tugasnya tidak langsung dikumpulkan ya. 3 hari berarti Senin kalian misalnya mencontek. Berhasil dirubah nggak selama 3 hari? Karena kita lagi online, tidak ada yang mencontek. Misalnya malas buat tugas selama 3 hari bagaimana? Mulai dari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu. Berarti kalian bisa kumpulkan itu di hari Rabu malam sampai jam 11. Mem April tunggu. Nah kalau buat kelas 5B itu di hari Rabu. Berarti kalian hari Rabu, Kamis, Jumat.
jam 11 malam Miss April tunggu tugasnya ya, buat kelas 5A dan kelas 5B. Jadi ini aja tugasnya buat kalian, dan biarlah Mem April berharap dengan adanya pembelajaran ini kalian ada perubahan. Minimal kebiasaan-kebiasaan buruk yang kalian lakukan di sekolah, misalnya yang sekarang ini ya, ngehack akunnya orang ya, akun temannya. Kalian mungkin lebih canggih teknologinya yang zaman kalian sekarang ini, tapi ingat, apakah itu baik untuk dilakukan? Tidak ya. Kebiasaan buruk apa yang kalian lakukan? Ingat, ini gak cuman pembelajaran, tapi Mem April berharap kalian sungguh-sungguh benar-benar berubah. Selama kurang lebih 3 hari kalian melakukannya, kalian berubah. Kalau kalian berhasil, tanda centang. Keterangan seperti di sini, mencontek sama dengan mencuri dan aku bukan pencuri ya, bisa. Kalau tidak berubah, apa kendalanya, keterangannya? Misalnya aku lagi berusaha, saya lagi berusaha untuk berubah gitu ya. Bukan berarti tidak berubah, bukan berarti tidak berubah. Artinya keterangan saya masih berusaha, boleh ya. Tapi Mem April berharap dengan adanya tugas ini sampai 10 ya, 10. Tambahkan 2 lagi di buku tulis ya. Jangan di sini nanti kecil-kecil. Nanti kalian kirim digecer, Miss April nggak bisa baca ya. Oke, kalian kumpulkan di buku tulis, kerjakan di buku tulis yang rapi, tolong tulisannya yang rapi ya nak, supaya saya bisa baca. Karena kalian ngirimnya kan dipoto dan Miss April harus zoom supaya bisa kelihatan ya. Oke, sampai di sini dulu. Miss April berharap dengan adanya pembelajaran ini, biarlah Roh Kudus yang boleh mengubahkan kita masing-masing ya. Dan kalian sebagai murid, mulai dari hal yang kecil dulu, dalam hal belajar kalian berubah. Oke? Akhirnya tujuan pembelajaran ini, aku berubah, boleh tercapai. Oke? Siap. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh diingatkan, ditegur Tuhan tentang bagaimana kami sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tuhan, jika kami adalah orang yang belum diselamatkan, Tuhan, kami mau mengakui dosa kami mau percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami orang yang sudah diselamatkan, kami mau meninggalkan cara-cara hidup lama kami Tuhan, agar kami boleh berubah dari segala kelakuan kami yang tidak baik ya Tuhan. Tuntun kami anak-anak-Mu Tuhan, pimpin kami Tuhan, agar kami boleh lebih baik lagi Tuhan mulai dari hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar anak-anak-Mu selalu taat, selalu disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Berikan mereka kesehatan, juga kecerdasan dan kepintaran di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka. Berkati juga orang tua mereka yang bekerja dan yang mendampingi mereka belajar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat kondisi bangsa kami ini Tuhan, khususnya Tuhan dan dunia ini Tuhan, dari virus corona. Kiranya Tuhan, virus corona ini boleh cepat berlalu Tuhan, agar kami boleh tetap sehat selalu dan kami senantiasa dijagai oleh Tuhan, dan akhirnya kami boleh melakukan aktivitas kami seperti semula ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, tetap semangat belajarnya, disiplin mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau dikerjakan tiap hari tidak akan berat ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.